Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali lagi, baru sekali, dua kali lagi supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, saya ucapkan yang pertama, selamat datang di MAN 1 Tuban, Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Ini adalah alma mater baru kalian semuanya. Ada yang dari pondok, ada yang dari MTS, ada yang dari SMP. Saya ingin tahu nih, yang dari SMP angkat tangan coba. SMP. Yang dari SMP angkat tangan. Woi, banyak ya. Yang dari, enggak apa-apa, agak tinggi enggak apa-apa supaya jelas. Ya, yang dari SMP. Baik, terima kasih, bisa diturunkan kembali. Yang dari MTS. MTS, ya. Ya. Oke, terima kasih, bisa diturunkan. Yang dari rumah. Iya. Baik ya. Ini sudah berapa jam duduk di sini? Sudah berapa jam duduk di sini? Baru ya? Apa? Oh, sudah 10 jam. Berarti kalau 10 jam maka menjadi pas ya. Uler keket mangan nanas. Sing klokat-kloket ketara yen wis bokonge krasa panas. Iya ta ndak? Ya, apapun itu yang jelas, yang pertama, kamu nanti di MAN 1 Tuban ini akan banyak program di sini nanti. Hari ini banyak pengenalan program-program intern, program-program unggulan yang ada di MAN 1 Tuban. Ya. Terus besok lagi ada banyak materi lah itu yang kemudian nanti bisa kamu cermati dengan baik. Harus diikuti. Ngantuk diempet. Ya, ngantuk diempet. Gini loh, mencelik. Ya. Harus mendelik nek ngantuk. Ngerti mendelik? Gitu ya. Mendelik. Jadi tadi sudah disapa oleh Bu Nurma. Beliau itu adalah koordinator BK di sini. Nanti sampai kamu dari kelas 10 sampai kelas 12 akan selalu ketemu dengan yang namanya Bu Nurma tadi itu yang ngasih materi ke kalian semuanya ya. Yang kedua, sekarang perkenalkan diri saya nih. Saya Ahmad Saifuddin. Biasanya kalau anak-anak itu manggil Pak Didin ngono. Ya, saya Ahmad Saifuddin, kebetulan juga yang mengelola di Ma'had Tarbiyatul Ulum. Ini ada beberapa santri yang hari ini sudah ada duduk di kalian semuanya ini, diantaranya sudah tahu sedikit banyak, kemarin sudah saya sapa sore-sore, siang-siang ya. Bahkan jauh hari sudah ada yang ke Ma'had. Ya, Adinda mana Adinda? Adinda Nggerabakan. Nah ini Adinda ini jauh hari sudah ke Ma'had. Tanggal berapa dulu itu Dok? Lama ya. Sudah ke Ma'had. Waduh dino. Ya, sudah ketemu saya. Jadi saya ada di hadapan kalian semuanya ini nanti akan berbicara mengenalkan tentang keberadaan Ma'had Tarbiyatul Ulum MAN 1 Tuban. MAN 1 Tuban itu ternyata punya sampean golek opo wae di mana ada kayaknya. Sama nyari apa saja ada. Ya, sama nyari program keterampilan nanti ada. Itu yang suka mesin ada tuh namanya program keterampilan. Gedungnya megah. Di pintu depan itu sing magrong-magrong ijo itu namanya adalah gedung keterampilan. Isinya di situ adalah tata busana dan otomotif. Paling bawah, lantai bawah itu otomotif. Yang atas adalah tata busana. Jadi kamu yang tertarik nanti ini kan ada angket. Nah, itu nanti yang bisa mengarahkan kamu untuk besok ada di jurusan apa. Nah, oleh karena itu angket itu nanti diisi dengan sejujurnya ya. Oh, gak usah nyontoh, wong isi angket kok nyontoh. Ketika nyontoh nanti tambah berbahaya. Kenapa? Karena kamu mestinya ada di jalur A, karena kamu nyontoh koncomu di jalur B, melok jalur B. Loh, enggak baik loh ya. Jadi nanti angket yang disampaikan oleh Pak Agus, Bu Nurma itu nanti diisi dengan baik. Diisi apa adanya, apa diri kamu sendiri. Karena itu nanti menentukan
kelas permanen kalian. Ya kan? Ini kan baru kelas sementara toh, ada Pak Ibnu Nurus, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Al-Kindi, ada Salman Al-Farisi dan seterusnya. Itu hanya nanti bertahan di hari Senin sampai Kamis. Mari ngono nanti kamu sudah punya kelas permanen lagi. Oke ya? Jadi sudah punya kelas permanen, ini hanya sementara. Makanya nanti kebetulan kalau kamu satu kelas, satu sekolah dulu, sekarang jadi satu gugus, itu kebetulan sekali. Besok diajak lagi. Ya, banyak program di MAN. Keterampilan, kemudian di parkiran bawah itu Prodistik, itu bekerjasama dengan ITS. Nanti detailnya disampaikan keseluruhan. Saya hanya menyampaikan kelas-kelas begini aja. Ya, ada program-program ekstrakurikuler yang macam-macam. Kakak-kakak kelas ini, sing tukang nyoteng-nyoteng, tukang nginceng, ya ora? Tukang nginceng ini namanya multimedia. Kalau kita dengan anak-anak OSIS itu nyebutnya anak apa itu? Anak MM. Ya, nek M tok kuwi bahaya, tapi nek MM ora bahaya. Ya, multimedia ada. Pramuka wajib. OSIS pilihan, itu yang di belakang semuanya. Kegiatan kamu ini dikomandani semuanya dari OSIS. Ya. Semuanya dikoordinasikan oleh anak-anak OSIS semuanya, kakak-kakak kelas kamu. Nanti akan ada waktu diri untuk dipresentasikan berkaitan dengan program ekstrakurikuler. Intinya sampean golek apa wae nanti di MAN 1 ini ada. Di MAN 1 ada. Ya. Baik. Saya akan berbicara berkaitan dengan Ma'had Tarbiyatul Ulum. Kita sebut namanya Tarbiyatul Ulum. Tarbiyah itu maknanya adalah pendidikan. Ya. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Makanya kalau besok kamu kuliah di UIN, di IAIN, ya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tulungagung, ya, Semarang, banyak ya. Itu pasti akan ketemu dengan fakultas tarbiyah dan keguruan. Jadi fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan. Itu apa? Ya berarti berkaitan dengan ilmu pendidikan. Karena kamu menuntut ilmu di MAN 1 Tuban, maka namanya Ma'had kita itu adalah Ma'had Tarbiyatul Ulum. Dan yang paling penting adalah Ma'had ini kita berkorelasi, berkoordinasi, nyambung dengan Ma'had Mus Sarang, dengan Pondok Pesantren Sarang. Jadi ustadz-ustadznya kita ambilkan dari sana. Sarang semuanya full. Ngajinya juga sama. Nanti yang ada di Ma'had ada, kalau angkatan ini berarti ada 43 santri, putra putri. Itu nanti tidak akan lagi heran ketemu kitab Tamsilah, Tasrifiyah, akan ketemu kitab Taklim Muta'alim, akan ketemu kitab Jurumiyah, Imriti, ya, Alfiyah, itu nanti ada di Ma'had semuanya. Walaupun kita ada di bawah naungan sekolah negeri, walaupun kita ada di bawahnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, kiblat kita adalah Pondok Salaf. Walaupun secara keseharian tentu kita tidak bisa sama persis dengan Ma'had yang ada di Sarang. Tidak sama. Apa contohnya? HP. HP itu kan di sana nggak boleh bawa HP tuh. Ini ada beberapa yang alumni Sarang ya. Saya lihat ada MTS Sarang tuh banyak yang hari ini ada di tengah-tengah kalian ini. Di sana nggak boleh bawa HP, tapi kita di Ma'had Tarbiyatul Ulum boleh bawa HP. Tapi dengan ketentuan dan peraturan yang sangat ketat. Kalau waktunya istirahat harus dikumpulkan dengan ustazah. Waktunya pembelajaran ngaji harus dikumpulkan dengan ustazah. Nah, oleh karena itu maka kita memberikan nama Ma'had kita itu adalah Ma'had Tarbiyatul Ulum, karena adalah tempatnya untuk mencari ilmu. Tempatnya mencari ilmu. Ma'had kita sekali lagi bukan hanya tempat singgah tidur. Jadi Ma'had Tarbiyatul Ulum saya tegaskan tidak hanya tempat singgah tidur. Daripada kos di luar, mending saya kos di MAN 1 saja. Orang kena istilah begitu. Kenapa? Ya karena peraturan kita pakai Ma'had Salaf. Kamu nggak bisa, santri-santri ini nggak bisa mentaati aturannya, ya sudah kita kembalikan ke orang tua. Jadi jangan disamakan Ma'had kita ini sama halnya dengan kos-kosan. Daripada kos di luar, tak kos wening MAN. Bukan kos-kosan. Sekali lagi,
Mahat kita bukan kosan. Ya. Itu yang saya tegaskan penting sekali. Kenapa kok tidak kos-kosan? Ya, ada pengasuhnya, ada ustadz-ustadzahnya, sanad keilmuannya jelas. Ya nanti saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi di mahat kita itu seperti itu. Kalau santri keseluruhan jumlahnya adalah 83. Yang putra ada di bawah kalian sini ini. Tapi sebentar lagi akan pindah menunggu Pak Tukang yang di bawah ini jadi. Nanti akan pindah di sini. Ya, yang putri ada di sebelah gedung utara ini menghadap ke selatan. Jadi seperti itu. Yang anak-anak OSIS itu juga banyak yang anak mahat itu, Mas Adam, Mas Afang, siapa tadi? Yang perempuan tadi itu. Jadi banyak yang anak-anak mahat juga. Ya. Dan kamu nanti bisa tanya tuh, Mas Adam itu kemarin juara matematika di Australia Mas ya, yang menyelenggarakan Kanguru itu apa Mas? Ya. Tahu siapa itu kemarin itu? Nah, banyak lah. Ya. Rene Mas Adam, kesini Mas Adam. Kesini Mas Adam. Tak interview sekalian. Kalau materi ini bisa dibaca nanti penting. Ya. Ini salah satu Mas Adam ini salah satu santri di Mahat. Dan kebetulan Mas Adam ini berprestasi di Mahat. Banyak temannya yang berprestasi. Ya. Kemarin itu yang ikut Olimpiade Matematika Kanguru itu siapa aja itu? Saya, Afang sama Aril. Ya. Mas Adam, Mas Afang sama Mas Aril. Itu dapat juara 1 ya? Medali Mas? Gold medal. Dapat gold medal. Ya. Gold medal itu berarti adalah medali emas, betul Mas ya? Penyelenggaranya apa kemarin itu? Dari IKMC, International Kangguru Mathematic Competition. Ya. Berarti itu dari Australia. Menyebut kanguru itu berarti kan Australia penyelenggaranya. Betul apa enggak? Nah, levelnya internasional. Tepuk tangan untuk Mas Adam ini. Nah, ya kan? Jadi di mahat kita yang putra hanya sedikit. Yang putra sampai hari ini gabungan dari yang santri baru hanya 17. Tapi insya Allah isinya orang-orang yang mentes. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan. Mahat kita bukan tempat kos-kosan yang kemudian bisa seenaknya. Kita gembleng betul di sana. Kita gembleng tenanan di sana. Buktinya apa? Kita mending rumati santri yang sedikit tapi mentes. Daripada santri yang banyak tidak bisa apa-apa. Salah satunya ini Mas Adam yang kelas 12 sekarang Mas Arya. Kemarin juara Satur ada di Kabupaten Tuban Porseni itu. Baru pulang dari Jember, Porseni tingkat Jawa Timur. Di semifinal tapi kalah. Loh kan enggak apa-apa, levelnya Jawa Timur. Ya. Terima kasih Mas Adam bisa kembali ya. Jadi seperti itu. Kita memiliki visi berilmu. Ini yang tadi saya sampaikan kenapa saya memanggil Mas Adam itu, kebetulan Mas Adam di sini saya teringat itu. Berilmu, berwawasan global dan berakhlakul karimah. Ini satu paket tidak bisa terpisahkan. Ini satu paket tidak bisa terpisahkan. Berilmu, makanya nama mahat kita adalah Mahat Tarbiyatul Ulum. Karena visi kita seperti itu, berwawasan global. Ya, mendunia. Seperti slogannya Kemenak. Bermutu Nia, ini dengan anak MTS paham nih sudah nih. Yang SMP mungkin baru istilah-istilah seperti itu baru ya. Tapi kalau sudah sekolah di MTS sekarang dilanjutkan di MAN sudah sangat paham itu. Bermutu Nia, itu slogannya Kemenak. Nah, makanya kita mengambil berwawasan global dan berakhlakul karimah. Titik poinnya adalah berakhlakul karimah. Makanya nanti di dalam pembelajaran mahat itu ada taklim. Ya, yang di sana diajari bagaimana kamu beradab dengan sesama temannya, beradab bergaul dengan gurunya, dengan orang tuanya, banyak hal di sana. Ya, ini adalah visi kita. Kemudian misinya adalah mengantarkan santri memiliki keleluasaan ilmu. Jadi tidak hanya beberapa hal tadi yang saya sampaikan contohnya Mas Adam, banyak di sana itu. Yang putri juga sama. Ya. Kalau dari prestasi akademik di santri-santri kita itu yang ada di mahat itu, mbak-mbak kamu Dok, ya. Banyak yang ada di 10 besar, rata-rata 10 besar di kelasnya. Mbak Diana Azhara itu ranking 1 di kelasnya. Ya, Mas Habib itu ranking 2 atau 3 itu di kelasnya. Jadi banyak anak-anak kita itu yang kemudian juga berprestasi di
bidang akademik, ya. Menyelenggarakan pendidikan agama berbasis kitab salaf yang terintegrasi dengan sains dan teknologi. Kitab salaf, ya, kitab salaf. Kitab salaf itu berarti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa nanti kajian-kajian keilmuan kita ya semacam kitab-kitab yang ada di sarang, yang ada di langitan, sama persis. Di antaranya tadi yang saya sampaikan ada takrib, Fathul Qorib, fikihnya kita pakai Fathul Qorib, ya, fikihnya menggunakan Fathul Qorib. Kamu tahu bagaimana caranya toharoh, kamu tahu bagaimana caranya sesuci, ya kan? Ya, dan seterusnya. Itu penting sekali dan kita ajarkan di sana. Makanya misi kita adalah mengintegrasikan antara sains dan teknologi dengan kitab-kitab salaf. Nah, ini penting ini. Sehingga, lah Pak, saya belum daftar ma'had Pak. Boleh ketika besok kamu tertarik di ma'had, langsung aja ke saya nggak apa-apa. Atau ke mbak-mbak pengurusnya bisa. Ya, rumah saya jauh Pak, Gerabakan, belum tahu kalau di Man ternyata ada ma'had. Silakan. Kalau mau ke ma'had, kapanpun kita bisa menerima. Insya Allah masih longgar itu tempatnya untuk yang putra ataupun yang putri. Ya. Berikutnya lagi adalah menyelenggarakan pendidikan terpadu antara ma'had dan madrasah. Jadi kurikulum yang ada di ma'had itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di madrasah, sehingga tidak kaget, tidak heran. Ya. Jadi seperti ini keberadaan yang ada di ma'had kita. Kemudian ini pengelolanya. Ya. Yang pertama tentu adalah kita ada di bawah naungan kepala madrasah. Yang tadi itu membuka apel itu PLT Kepala Madrasah Man 1 Tuban. Ya, pelaksana tugas. Karena beliau adalah juga menjabat menjadi Kepala Man 2 Tuban. Kebetulan di sini kemarin Pak Tasmo pensiun, maka beliau menggantikan secara tugas, ya, menggantikan Pak Tasmo. Ya. Berikutnya direktur ma'had atau yang kita sebut namanya mudir. Tidak main-main ya. Kita punya mudir itu adalah beliau, Dr. Misbahul Munir. Dr. Misbahul Munir. Seorang doktor, alumni Sarang, S3-nya alumni UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang beliau juga direktur Ma'had Ali yang ada di Sarang. Pak Munir ini. Jadi setiap Senin beliau itu habis dari Man jam 4 pulang itu langsung ke Sarang. Beliau ngajarnya hari Senin. Pak Dr. Munir itu. Ya. Makanya selalu mengintegrasikan. Di sana itu makalah tidak ada yang berbahasa Indonesia kalau di Ma'had Ali. Makalah di S1 itu tidak ada yang berbahasa Indonesia. Kitab rujukannya kitab-kitab Indo, Bukhari Muslim, Ihya, Hikam, model-model begitu itu, kitab-kitab gede itu. Yang kamu kira-kira sampule warung pernah ngerti, ya Pak Ndak? Sampule kitab Ihya itu kayak apa? Belum pernah ngerti ya. Nah, beliau direktur Ma'had Ali di sana. Dan sekarang beliau juga menjadi wakil kepala madrasah bidang kehumasan. Oh, ya toh. Jadi di Ma'had ini insya Allah dikelola oleh orang-orang yang punya sanad keilmuan yang jelas. Berikutnya sekretarisnya saya sendiri. Ya, sekretarisnya saya sendiri. Ini nama saya Ahmad Syaifuddin. Ya. Kemudian bendaranya Bu Munis Tamar. Bu Munis Tamar. Besok sambil proses nanti kamu akan tahu sing Bu Munis Tamar itu yang mana. Kemudian ada musyrif yaitu Ustadz Sahlan Muhammad Sahlan. Ini beliau asli Blora. Ustadz Sahlan ini asli Blora. Istrinya orang Kudus. Beliau alumni MUS Sarang. Muridnya Pak Munir ini yang kemudian diajak ke sini. Ustadz Sahlan itu, istrinya juga alumni Al Anwar Sarang. Jadi kalau Ustadz Sahlan dari MUS Sarang, kalau istrinya Ustadz Sahlan dari Al Anwar Sarang. Jadi kiblat kita adalah pondok pesantren yang ada di Sarang Rembang. Kemudian musrifahnya, ustazahnya ini adalah Ustazah Anis Halimatus Sa'diyah. Beliau alumni Kudus, hafidhoh, S1-nya ada di UIN Malang. Jadi S1-nya alumni UIN Malang. Jadi yang program-program tahfidz bisa setor ke beliau. Yang ikut program tahfidz di Ma'had ataupun yang reguler bisa ketemu dengan yang namanya Ustazah Anis Halimatus Sa'diyah ini. Kalau yang santri-santri putri sudah paham semua. Kemarin sudah membersamai 1 hari penuh, ya.
Ini adalah pengelola Mahat yang ada di Mahat Tarbiyatul Ulum, yang ada di Man 1 Tuban, ya. Nah, ini adalah kajian-kajian kita, kajian-kajian keilmuan kita. Ada taklim muta'alim, jurumiyah, ya kan? Fathul Qorib, Ibanah wal Ifadhah. Ibanah wal Ifadhah itu kitab yang mempelajari tentang haid. Penting ya? Penting apa enggak untuk perempuan? Haid itu penting. Jangan sampai kamu nggak tahu batasan haid. Ya, misalnya besok ada pertanyaan, saya ini haid tapi nggak lancar. Ya, saya haid ini nggak lancar. Misalnya jam 6 keluar, nanti jam 10 selesai. Apa yang harus saya lakukan? Nggak kamu jawab gini, ya berarti nanti kamu harus sholat duhur, mandi terus sholat duhur. Jawabannya itu gimana itu? Salah apa benar itu? Salah total itu. Salah total. Wong mulai ya pagi keluar mampet meneh, ya ditunggu sampai duhur nggak keluar lagi, kok dia mandi melaksanakan sholat duhur. Salah apa salah itu? Salah. Ya harus ditunggu minimal 24 jam. Ngono toh? Ya, baru berarti saya sudah selesai. Berarti haid saya hanya sehari semalam. Ora kok nanti mau duhur mandi sebab tidak keluar. Engko bar duhur metu, ya. Nanti maghrib enggak keluar lagi, mandi lagi sholat. Itu jawaban yang salah, ya. Nah, ini ada di Ibanah wal Ifadhah, diajarkan di sana. Jadi semuanya ini adalah berkiblat dari kitab-kitab salaf, kitab-kitab turos, ya. Kemudian muhafadzah imriti. Nahunya menggunakan imriti. Ya. Jadi jurumiyah dan imriti. Kemudian sorofnya ya biasa itu fa'ala yaf'ulu fa'lan dan seterusnya itu menggunakan tasrif amsilah, ya. Lah ini lihat nih. Ada Bulughul Maram. Ini ya kitab-kitab turos semuanya. Jadi kajian kita seperti itu. Tidak ada kita kajian tanpa menggunakan kitab. Enggak. Karena kita menggunakan keberkahan-keberkahan dari mu'alif kitabnya itu. Sehingga perlu kita includekan di kurikulum pembelajaran kita. Sama halnya dengan ini, sama ya. Ini tadi itu, jadi ada kelas A, kelas B. Kelas A itu kelas yang pemula, ya. Jadi kelas-kelas yang nanti diklasifikasikan sama ustadz-ustadzah. Hampir mirip, ya, hampir mirip. Ini juga ada taklim, ada hidayatus sibyan, ya. Ya, ini hampir mirip. Berikutnya, nah ini yang penting. Jadi di ma'had kita itu sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bukan hanya sekedar kos di sana. Ya. Tidak hanya sekedar kos. Jadi di sana kita wajibkan untuk berakhlakul kalimah. Aturannya harus berakhlakul kalimah. Mengikuti sholat jamaah. Sholat jamaah. Biasanya kalau ustadz itu ngimami dan kemudian ada satu jamaah yang sholat dan ketinggalan, ya, maka ada takzirnya. Ditakzir, suruh ngapalkan apa atau apa itu sama ustadzah. Kalau ketinggalan 1 rakaat aja, maka wajib berjamaah, ya, jamaah maghrib, isya, subuh. Kenapa kok itu? Iya, karena duhurnya sudah ikut jamaah yang ada di sekolah, ya. Kemudian asarnya juga ikut jamaah yang ada di sekolah. Jadi nanti kamu sholat duhur itu wajib berjamaah di masjid semuanya. Apa muat Pak? Muat. Masjidnya kan lantai 2 tuh, ya kan? Muat. Karena siswa kita itu 1000 lebih, dari dulu 1000 lebih. Maka ketika sholat jamaah semuanya bisa muat, ya tentunya bisa muat tahun ini, gitu loh. Ya. Kemudian memiliki kitab wajib ya ini ya, karena mau ngaji kok nggak punya kitab. Ibarat orang dia bilang, saya ini sopir, tapi nggak punya SIM, ya ketilang nanti di jalan, ya. Kemudian ini beberapa hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan santri itu. Sekali lagi bahwa di ma'had itu tidak hanya kos-kosan, tapi ada aturan-aturan yang itu harus ditaati. Kalau enggak ya kita kembalikan ke orang tua. Ya, larangan keluar tanpa izin, memakai perhiasan. Ya, kamu anaknya orang kaya,
kalungmu 2 kintal, mbok gawe kabeh. Boleh? Gak boleh. Sekolah pun sama toh. Walaupun kamu punya emas, punya gelang 2 renteng, jangan dipakai. Ya apa enggak? Engko aku ndak bersahwat, tak pek apa engko gelangmu tambahan, ya toh? Ya, itu mengandung apa namanya? Memberikan dorongan untuk supaya orang berbuat jahat ke kamu. Kamu naik land digerayot gelangmu, lah ya bahaya. Maka jangan dipakai. Yang punya kalung simpen di rumah. Yang punya gelang simpen di rumah, enggak usah ya. Itu kita adopsi, maka kita juga enggak boleh. Mencuri, menggasap, ngerti menggasap? Gasap itu yo nyileh ning ra kondo. Bener ya? Menggasap itu pinjem punya temen tapi tidak kondo. Tidak dikasih tahu sama temannya. Jadi ora kondo moro-moro iki sandale sapa? Sing sering ngono ya di mahat itu, di pesantren. Jadi sandale ilang kok moro-moro balik neh. Iku jenenge gosop. Kamu tidak mencuri tapi pinjam tanpa sepengetahuan yang punya. Itu namanya menggosop. Enggak boleh itu. Ya. Ya, merusak otomatis ini berkelahi, mencaci dan berkata kotor. Pisu-pisuan tidak diperkenankan. Ora oleh nduk ya. Sing suka miso-miso konangan ustadz ustadzah mesti ditakzir. Kemudian boleh bawa HP tapi dengan ketentuan di beberapa jam yang sudah ditentukan itu harus ditentukan sama ustadzah. Ya. Kemudian apalagi jika ada keperluan mendesak, santri bisa meminjam HP ke muslim-muslimah. Sanksi-sanksi, teguran, sanksi-sanksi yang disepakati pada buku monitoring. Nah besok yang santri-santri ini akan menerima buku monitoring itu. Nanti seperti halnya nanti di kesiswaan, kamu juga akan menerima buku tata tertib namanya. Itu yang berisi ketentuan-ketentuan yang ada di madrasah. Besok disampaikan oleh wakil kesiswaan, ya. Sama di mahat juga sama, nanti ada buku monitoring. Itu ada ketentuan-ketentuannya termasuk sanksi-sanksinya. Ya. Membersihkan lingkungan pesantren. Dikon resik-resik mbok kamare mbok apa. Kemudian diberikan surat peringatan. Biasanya saya yang buat tak jabrikan ke orang tua. Din. Ya. Jangan sampai nanti bapak ibumu tak jabri panggilan Dinda. Ya, jangan ya. Kemudian yang paling akhir gak iso dikandani, tidak bisa menaati peraturan pondok, peraturan mahat, ya kita kembalikan ke orang tua. Tapi kita kembalikan orang tua itu adalah mahatnya. Sekolahnya kan urusannya sekolah, gitu. Ya sekolahnya tetap urusannya sekolah. Apa ada banyak Pak yang dikembalikan ke orang tua? Banyak. Tahun ini saya mengembalikan ke orang tua 3 sampean. 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Kita kembalikan ke orang tua. Ya mergo ngono kuwi. Kadang-kadang keluar tanpa sepengetahuan Ustadz. Poinnya dikumpulkan ke wesake, ya sudah kita keluarkan. Ya. Ya berarti tidak sanggup untuk di mahat. Jadi pada prinsipnya tadi itu di mahat kita tidak menjadi prioritas untuk memperoleh santri banyak, tidak, tetapi bagaimana membentuk santri walaupun sedikit tapi memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik, memiliki ilmu, berwawasan yang baik, itu tujuan kita. Sehingga ya harus bagaimanapun di mahat itu harus ditaati peraturan-peraturannya ya. Nah ini muslim-muslimahnya, alumni PP Musaran, alumni UIN Maliki Malang, dan juga sebelum ke UIN Maliki Ustadzah Anis ini di Kudus. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Wes, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.